Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Devi Putri Anggraini akan mempresentasikan yaitu PPT dari Matkul Literatur Anak dan Remaja. Pada kesempatan kali ini, kami di kelompok 7 berjumlahkan 2 orang, yaitu saya sendiri Devi Putri Anggraini dengan NIM 2330304008 dan teman saya Khairul Abdi 2330304018 dengan dosen pengampuh yaitu Ibu Rika Jufria Zia Manita MKom. Baiklah, di sini saya akan membacakan latar belakang, yaitu perpustakaan merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses pengetahuan dan belajar sepanjang hayat oleh lifelong learning oleh masyarakat. Perpustakaan merupakan tempat untuk menyimpan dan melestarikan sumber pengetahuan, juga dijadikan sebagai tempat aktivitas membaca oleh masyarakat yang dapat mengakses dengan gratis. Dengan penguasaan pengetahuan akan terbentuk suatu fondasi masyarakat berpengetahuan atau knowledge society. Penguasaan pengetahuan akan berguna untuk mendorong adanya perubahan pada masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. Dengan penguasaan pengetahuan masyarakat dapat meningkatkan kualitas kehidupan menjadi lebih baik dan sejahtera. Baiklah, selanjutnya itu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah jenis program perpustakaan dan anak remaja, yang kemudian metode program perpustakaan anak dan remaja. Tujuannya itu untuk menjelaskan jenis-jenis program perpustakaan anak dan remaja. Yang kedua, menjelaskan metode program perpustakaan anak dan remaja. Baiklah, selanjutnya itu pembahasan. Peran literasi informasi di dalam kehidupan sehari-hari kita bukanlah hanya untuk membiasakan diri untuk membaca, karena pada dasarnya literasi informasi tidak selalu berhubungan dengan buku. Membuat seseorang menjadi literat juga bisa melalui media lain yang di dalamnya terkandung informasi yang bisa diteliti dan dapat dipastikan kebenarannya. Salah satu peran penting yang diberikan dari literasi informasi adalah membuat seseorang dapat melek akan informasi di sekitarnya, yang dimana dengan kemelekan tersebut dapat menunjang kemampuan dalam penggunaan perpustakaan dan juga teknologi pada masa kini, yang disampaikan oleh Patha 2014. Masa remaja merupakan masa yang tepat dalam memulai membiasakan literasi informasi dalam kehidupan sehari-harinya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa di kisaran umur remaja merupakan masa-masa di mana remaja memiliki kewajiban, yaitu menempuh pendidikan sebagai pelajar, dan dalam menjalankan pembelajaran di dalamnya membutuhkanlah literasi informasi yang dapat memudahkan dalam menjalankan dengan baik dan benar. Selanjutnya, gerakan literasi sekolah atau yang disingkat GLS. Perpustakaan menciptakan sejumlah program di dalamnya dengan tujuan dapat menjangkau para pengguna meskipun secara tidak langsung atau daring. Salah satu program yang bisa dilakukan di masa sebelum, semasa ataupun sesudah pandemi COVID-19 berlangsung adalah program gerakan literasi atau di sekolah lebih bisa dikenal sebagai gerakan literasi sekolah yang disingkat GLS. Belajar di perpustakaan. Program belajar yang diciptakan oleh semenarik dan sekreatif mungkin agar para remaja memiliki ketertarikan dalam mengikutinya. Masa kini adalah masa di mana gadget sudah menjadi bagian dari masyarakat. Kita bisa menggunakan sebagai sebuah media belajar mereka, seperti menggunakan tab atau komputer di perpustakaan, kemudian menyediakan konten di dalamnya yang sesuai dengan kebutuhan belajar di saat itu pula. Nyatanya, untuk membuat pemustaka tertarik dengan perpustakaan, bukan hanya perlu menyediakan buku sebaik mungkin, namun bisa juga menyediakan media lain yang dapat menarik ketertarikan mereka, namun tetap memiliki nilai edukasi di dalamnya. Selanjutnya, belajar menggunakan media selain buku. Program belajar dengan menggunakan media lain selain buku juga dapat berdampak terhadap kebiasaan para remaja, yaitu dapat membuat para remaja dapat mempelajari dan memahami sejumlah pengetahuan melalui media apapun. Seorang remaja akan menjadi literat dibandingkan sebelumnya dan akan berhasil untuk meningkatkan kualitas yang berada di dalam dirinya,
Karena pada dasarnya literasi informasi merupakan sebuah kemampuan yang dapat mempengaruhi kualitas dari suatu bangsanya. Semakin banyak masyarakat di dalamnya yang memiliki kemampuan literasi informasi, maka bangsanya akan semakin maju. Remaja sebagai bagian dari masyarakat yang kisaran umumnya masih tergolong mudah, memang sudah seharusnya dibiasakan untuk membudayakan literasi dan memiliki kemampuan literasi informasi tersebut. Karena generasi mereka lah yang akan menjadi penerus yang lebih baik untuk masa yang akan datang dan masa depan. Baiklah, itulah pembahasan kami tadi. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan tadi, yaitu gerakan literasi atau di sekolah lebih biasa dikenal sebagai gerakan literasi sekolah atau GLS, dapat mengembangkan ketertarikan para remaja dalam mencari dan mengulik sejumlah informasi. Program belajar melalui media lain dapat membantu remaja dalam membiasakan diri belajar dalam berbagai bentuk media. Program belajar yang diciptakan dibuat semenarik dan sekreatif mungkin yang bersifat edukatif, seperti menyediakan film dokumenter, film yang diberisikan sejarah lokal maupun internasional, atau bahkan bisa menciptakan film sendiri dengan konten yang disesuaikan. Dampak yang diharapkan dapat dihasilkan dari program gerakan literasi dan program belajar melalui media lain adalah para remaja mampu menjadi orang yang lebih literat dibandingkan sebelumnya dikarenakan program ini membuat intensitas mereka ketika melakukan literasi menjadi lebih lama dan membuat mereka lebih terbiasa dalam melusuri sejumlah informasi yang tersedia. Penelitian selanjutnya diharapkan akan lebih difokuskan terhadap bidang kesehatan untuk remaja itu sendiri, mulai dari kesehatan biologis hingga psikologi dari remaja tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.